Cheng Xijin. Seorang yang tidak punya kemampuan, hanya cantik, pantas masuk Jinxiang? Senya. Cheng Xijin memang lucu. Tapi dia adalah orang yang ingin dipromosikan keluarga Ji, 10 miliar lo. Beri dia kesempatan. Aku ulangi sekali lagi. Tuan. Paket Anda. Terima kasih, taruh saja di sini. Aku tidak tertarik dengan Cheng Xijin. Sudah bagaimana ya? Tuan. Paket Anda. Sudah kubilang. Taruh di sini. Tuan, berbicara buruk tentang orang di belakang adalah tindakan yang tidak bermoral. Dan Anda sama sekali tidak mengenal Xijin. Anda tidak tahu perjuangannya sampai hari ini. Berapa banyak usaha yang dia lakukan, berani bilang dia hanya cantik? Lucu. Anda sebaiknya cuci mata Anda. Kamu. Justru kamu yang perlu cuci mata. Xijin begitu hebat, tidak melihatnya adalah kerugianmu. Tanda tangan. Apa? Aku tanya, dari mana kamu dapatkan liontin ini? Lucu. Senya. Cari tahu, siapa gadis tadi? Yang mengantar paket tadi. Baik-baik cari tahu. Senyi. Cheng Xijin ITU. Tidak mau tanda tangan. Itu, Sanye sudah tanda tangan untukmu. Konferensi pers akan segera dimulai. Putri ketua keluarga Ji menginvestasikan 10 miliar untuknya. Dia hanya si imut, tapi si imut yang dilapisi emas. Ayo pergi. Mau kemana? Temui putri keluarga Ji yang menghamburkan 10 miliar ini. Aneh banget. Gawat, konferensi persnya bakal telat. Xijin, setelah hari ini, kau adalah kekasihku, Ji Xinshuang. Bos Su, iya adikku itu. Segera menandatangani kontrak dengan Jinxiang abad ini. Dia sedang mengadakan konferensi pers sekarang. APA? Iklan? Keputusan melawan leluhur? Pil peninggi badan? Bahkan mau kasih aku 10 poin balik. Terima. Adikku mau terima semua iklan. Oak. Kakak. Siapa yang suruh si imut ini datang? Kalau sampai di foto wartawan, jadi aib buat Xijin. Aku nggak bakal mau tahu. Kakak, maksudmu apa? Konferensi pers hari ini kan sebenarnya diadakan untukku, Xijin. Juga akan umumkan hubungan kita di konferensi pers. Diam. Kau si imut, berani lagi ngomong sembarangan. Awas ku pencet mulutmu. Ada apa ini? Berisik sekali, tidak tahu aturan. Ibyo, si imut ini datang buat cari masalah. Bu, aku nggak cari masalah, aku mau ketemu Xijin. Kau siapa? Berani-beraninya panggil aku ibu. Bu, kan dulu bilang aku pacarnya Xijin. Diam. Anakku artis besar, kau cuma kurir. Berani bilang pacar anakku? Kalian ini maksudnya apa? Xijin kami sebentar lagi jadi artis Jinxiang. Dia akan jadi bintang besar generasi baru, sedangkan kau cuma gadis desa kampungan, buruh pabrik. Xijin bilang, kau sudah nggak pantas buat dia. Ngerti nggak? Nggak mungkin. Xijin nggak bakal bilang begitu. Aku sudah berkorban banyak buat dia, buat keluarga Cheng. Sampai kalian bisa punya segalanya seperti sekarang. Dia nggak bakal dengan aku seperti ini. Omong kosong. Keluarga Cheng bisa seperti sekarang karena visi dan kemampuanku yang luar biasa. Apa urusannya dengan kamu, gadis kampungan yang melarat ini? Begitu saja. Kenapa kamu tidak bilang itu kamu? Yang membantu Xijin menandatangani kontrak dengan Jinxiang? Tidak mungkin. Aku akan tanya Xijin sampai jelas. Kamu berhenti. Tidak boleh masuk. Kamu Xijin, masa depan cerah. Xijin, masa depan cerah. Xijin, bisa kasih tanda tangan? Guru Cheng, aku sendiri kamu. Foto bareng, dong? Tuan Cheng, Ketania anda diperhatikan oleh pimpinan Jinxiang. Sebelum ditandatangani oleh Jinxiang. Benarkah ini? Tuan Cheng, konferensi pers kali ini untuk mengungkapkan pacar rumor Anda, ya? Benar, memang Jinxiang yang pertama menemukan karyaku. Sangat menghargai. Pacar rumor ini.
Si Jin. Ini. Cewek siapa ini? Courier, ya? Nggak tahu deh. Kayaknya kenal si Jin. Si Jin, selamat atas kontrakmu dengan Jingxiang. Aku siapkan hadiah, nanti dikirim. Damn. Jising Shuang, siapa yang suruh kamu datang? Kamu tahu ini acara apa? Banyak fans dan media di sini. Viet APA kamu datang menggangguku? Aku cuma mau ucapin selamat, dan aku mau kasih tahu identitas asliku. Identitas? Kamu cuma anak desa yang kerja di kota kan? Punya identitas apa? Kalau orang lain tahu. Punya pacar seperti kamu, gimana orang-orang bakal ngomongin aku? Aku bikin kamu malu sampai segitunya? Tuan Cheng, di dunia hiburan selalu ada rumor. Anda punya pacar rumor, apakah wanita di depan ini? Wanita ini kayaknya kurir, ya? Tuan Cheng, sebelumnya Anda tidak pernah mau mengungkapkan. Apakah karena takut dengan identitasnya? Jangan-jangan cewek ini beneran pacarnya si Jin? Malu-maluin banget. Kalau si Jin suka tipe kayak gini, aku unfollow. Benar. Memang. Damn. Aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya, karena dia nggak pantas. Tuan Cheng, bisa dijelaskan lebih detail? Kalau bukan pacarmu, kenapa bisa muncul di sini? Tuan Cheng, belum berkejelasan. Si Jin, kamu bercanda denganku? Jising Shuang, kita sudah putus lama, kenapa kamu masih berani-beraninya menggangguku? Putus. 5 tahun lalu, wanita ini memutuskan hubungan denganku. Dia merendahkanku, hanya seorang penyanyi biasa di bar. Mengejekku miskin, tak peduli permohonanku, lari dengan pria lain. Sekarang, lihat aku akan menandatangani kontrak dengan Jingxiang. Si Jin, kembali engine reject gangku. Kamu pikir aku akan memaafkanmu? Apa yang kamu bicarakan? APA? Wanita ini merendahkan si Jin miskin. Terlalu keterlaluan, aku langsung tahu. Kamu bukan orang baik, wanita matri yang menjejekan. Benar-benar memuatkan, ya, rekam dia dan unggah ke internet, cari tahu identitasnya. Buat keluarganya tidak tenang. Tidak. Apa yang kamu omongkan? Bukan seperti itu. Aku memang mengada-ada, kalau tidak bagaimana bisa membuangmu. Di depan penggemarku, membangun citra pria setia dan baik. Kamu. Pergi. Orang seperti ini tidak pantas berdiri di samping si Jin. Pergi. Pergi. Jangan mempermalukan diri lagi. Jising Shuang, cepat pergi. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Karena jarak antara kita sudah semakin jauh. Menjadi wanitaku, kamu sama sekali tidak pantas. Jarak. Si Jin kita segera akan menjadi bintang puncak di dunia hiburan Tianan. Dan kamu hanyalah serangga kotor di selokan. Lalu apa arti pengorbananku selama 5 tahun ini? Lelucon, prestasiku hari ini adalah hasil usahaku sendiri. Apa hubungannya denganmu? Usahamu? Tanpa bantuanku, bagaimana mungkin kamu bisa menandatangani kontrak dengan grup Jingxiang? Dan kalian semua, selama 5 tahun ini, aku yang diam-diam mendukung keluarga Chen. Hingga kalian bisa terus mendapatkan proyek, mendirikan grup Chen. Paman ketiga, menurutmu siapa yang berkata benar? Bukan hanya penggemar, tapi juga pecinta buta. Berani-beraninya mengada-ada. Siapa kamu? Kami bergantung pada orang sepertimu. Gadis Kampang yang liar, perempuan ini hilaya? Si Jin begitu hebat. Jelas-jelas Jingxiang melihat kemampuannya, baru menandatanganinya. Apa hubungannya dengan perempuan matre ini? Dia mungkin merasa tidak tahu malu. Dia bisa di perusahaan nomor 1 di Tianan. Bisa berbicara di depan Jingxiang. Kamu yakin mau putus denganku? Aku yakin. Apapun konsekuensinya, kamu bisa tanggung, ya? Membuangmu seperti membuang sepatu usang. Apa konsekuensinya? Sebenarnya, aku ingin hari ini jujur tentang identitasku. Memberimu kejutan, tapi sekarang sepertinya kamu tidak butuh itu, kamu dan kalian semua hanya tahu dia Cheng Sijin. Ditandatangani oleh Jingxiang, tapi kenapa Jingxiang menandatanganinya? Kalian tahu? Tentu karena kemampuan kakak kami. Kemampuan? Keluarga Ji dari Xiangjing menginvestasikan 10 miliar ke Jingxiang Century. Kalian tahu? Keluarga Ji dari Xiangjing, raksasa finansial itu. Keluarga terkaya di Dacia, benar-benar berinvestasi di Jingxiang. Bahkan jika keluarga Ji berinvestasi di Jingxiang, apa hubungannya dengan dia? 10 miliar ini. Aku yang menyuruh keluarga Ji berinvestasi. Syarat satu-satunya adalah menandatangani Cheng Sijin dan aku, Jising Shuang, adalah putri sulung dari modal keluarga Ji. Kamu bilang kamu siapa? Putri sulung modal keluarga Ji? Kamu gila ya? Kamu cuma perempuan miskin. Mana mungkin putri sulung keluarga Ji? Kalian tidak percaya? Lihatlah.
Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Tuan Ji, Putri Sulung sedang sibuk hari ini. Tidak ada waktu untuk bertemu, ada apa langsung saja. Putri Sulung sibuk, mengerti-mengerti, Tuan Ji lihat. Putri Sulung ingin memulihkan identitasnya. Tidak bisa tidak punya tempat tinggal. Ini kan si villa taman Mua Ching Cheng, long to go. Semoga Putri Sulung berkenan menerima. Kamu baik hati, akan kusampaikan ke Putri Sulung. Ada satu hal lagi, katakan, Putri Sulung yang mulia. Di King Cheng tidak ada yang merawat, tidak pantas. Aku punya anak perempuan bernama Bai Anna, aku ingin mengirimnya. Pergi menjadi pelayan putri, melayani putri. Bai Anna, itu artis dari Jingshang. Putri sangat menghargai Jingshang, baiklah. Aku setuju atas nama putri. Baik, aku akan segera mengatur, melayani putri dengan baik. Keluarga Bai bisa melesat, Anna. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Ada masalah, Sekretaris Ji, jangan panik. Putri dalam masalah, cepat lihat. Katakan. Cepat, kumpulkan semua anggota Ji dari King Cheng, berangkat ke Golden Sparrow Manor. Ya. Ji Xingxuang, aku mengenalmu selama 5 tahun. Selain menjadi pekerja keras, aku tidak tahu. Kamu juga putri dari Ji Capital. Apa gunanya berbohong seperti ini? Kurasa, dia ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkanmu kembali. Sangat lucu, kalau dia putri Ji Capital. Maka aku adalah kepala keluarga Ji dari Dacia. Aku tidak berbohong. Setiap kata yang kukatakan adalah benar. Tunggu, aku baru dapat kabar internal, pagi ini. Ji mengirim perwakilan dari Shangjing ke Tianan untuk berinvestasi di Jingshang. Dan kabarnya, investasi ini dikelola oleh Putri Ji. Dia juga marga Ji. Jangan-jangan dia benar-benar Putri Ji? Jangan tertipu olehnya. Dia bukan Putri Ji. Astaga, itu Bai Anna. Artis papan atas dari Jingshang. Dia selebriti top Tianan, dan ayahnya adalah Bai Xiong. Ini seperti tokoh utama dalam kehidupan nyata dengan banyak keistimewaan. Wanita hebat, Kak Anna. Kamu sangat cantik. Siapa kamu? Anna, kamu datang. Kamu memintaku datang ke konferensi persmu. Bagaimana aku tidak datang? Cheng Xijin, katakan padaku siapa dia. Dia adalah pacarku, Cheng Xijin. Apa yang kamu katakan? Konferensi pers hari ini juga kuadakan untuknya. Hari ini, aku akan mengumumkan hubungan kami kepada semua orang. Apa? Bai Anna adalah Cheng Xijin. Pacar yang sudah lama dikabarkan, benar. Anna telah banyak membantu, termasuk menandatangani kontrak dengan Jingshang. Ini juga berkat Anna, semua orang tahu. Anna adalah artis paling diandalkan oleh Jingshang, dialah yang merekomendasikan saya kepada pimpinan Jingshang. Jingshang baru menyadari karya saya dan mengulurkan tangan. Dia adalah orang yang membawa keberuntungan dalam hidupku, dan juga kekasih yang akan kujaga seumur hidup. Aku tidak ingin dia terus menderita, jadi hari ini, aku mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hubungan kami. Dan aku akan melamarnya. Anna, maukah kamu menikah denganku? Xingxuang. Tenang, nanti ketika aku sudah menjadi bintang besar, aku pasti akan membelinya dan menggunakannya untuk melamarmu. Ini terlalu mahal, aku tidak suka. Oh ya, ini untukmu. Ini. Apa ini? Ini ada 500.000, pakai dulu. Kalau kurang, bilang saja padaku. Xingxuang, terima kasih. Memiliki kamu adalah keberuntungan seumur hidupku. Cheng Xijin, jelas-jelas aku yang membantumu. Menandatangani kontrak dengan Jingshang, mana mungkin dia? Ji Xingxuang, apa hakmu mencuri jasa Anna dan membanggakan diri? Benar, Anna adalah orang yang membantu si Jin. Dia adalah
Phoenix di langit, sedangkan kamu hanya rumput liar. Ya Phoenix, aku rumput liar. Kamu pasti Jising Shuang. Memang seperti kata si Jin, penampilanmu sangat kampungan. Kamu bisa menandatangani kontrak dengan Jingshang, semua karena aku yang menjadi perantara. Kamu pikir aku sebagai artis Jingshang tidak punya kemampuan ini? Dan lagi, tadi kamu bilang kamu adalah putri dari G Capital. Omong kosong. G Capital memang berinvestasi di Jingshang, dan putri sulung Ji memang datang ke King Cheng. Tapi saat ini, dia sedang bertemu dengan ayahku di villa nomor 1. Mana mungkin dia ada di sini? Nona Anna adalah putri dari orang kaya King Cheng. Basio, dia bilang putri Ji ada di villa nomor 1. Pasti dia ada di sana. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Kamu berani-beraninya mengaku sebagai putri Ji. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Aku ingin lihat bagaimana kau berpura-pura. Wanita seperti ini, aku jijik melihatnya. Seseorang, cepat usir dia keluar. Penipu wanita, pergi. Ya, suruh dia pergi. Dia berdiri bersama si Jingku. Dan Nona Anna, itu menghina mereka. Pergi, pergi, pergi. Sayang, dengar tidak? Cepat pergi. Kamu begitu percaya pada ucapannya. Tentu saja, Anna telah banyak membantuku. Aku tidak percaya padanya. Masa percaya padamu? Cheng Si Jin, kamu pasti akan menyesal. Lucu, ini keputusan paling benar yang pernah kubuat seumur hidup. Aku, Cheng Si Jin, tidak akan pernah menyesal. Perwakilan G Capital tiba. Apa? G Capital mengirim orang? Kenapa G Capital datang ke sini? Pak 3. Lihat dulu. G Capital, apakah benar datang untuknya? Perwakilan G Capital tiba. Kamu Chung Si Jin? Caracal? Ya, aku Cheng Si Jin. G Capital, Tuan He Cheng menandatangani kontrak. Memberikan Rolls-Royce Custom senilai 130 juta. Apa? 130 juta? Bahkan untuk Rolls-Royce. Harus buatan master baru seharga itu. Cheng Si Jin. Ah tidak, seluruh kekayaan keluarga Cheng pun hanya bernilai beberapa puluh juta. Rolls-Royce, Antaku? Benar, Tuan Cheng. Ada orang penting di G Capital yang sangat menghargaimu. Dia menyuruhku menyampaikan pesan. Mobil ini hanya kejutan pertamanya untukmu. Si Jin, kau dengar? Ini kejutan dari G Capital, kekuatan terbesar di Daxia, untukmu. Memang anakku sangat hebat. Astaga, si Jin benar-benar luar biasa. Ya, tidak hanya di kontrak Jingshang, tapi juga diperhatikan G Capital. Kakak, jalan sukses. Tunggu. Kau mau apa lagi? Perwakilan G Capital masih di sini. Minger, Jiang Ganggu. Cheng Si Jin. Mobil ini sebenarnya aku berikan untukmu, tapi sekarang aku tidak mau memberikannya lagi. Ambil kembali. Jising Shuang, kamu sedang apa ini? Aku yang sedang apa? Mobil ini milikku. Kalau aku tidak mau membelinya, tidak akan beli. Kamu kekanduan berbohong ya? Mobil ini milikmu? Kamu benar-benar menganggap diri sebagai putri keluarga Jia. Dasar anak kecil. Barang-barang keluarga Ji bisa senaknya kamu klaim? Sepertinya kami terlalu lunak padanya. Sekretaris Jiang, orang ini benar-benar gila. Ayo, seret dia keluar dan pukuli mulutnya sampai rusak. Aku tidak berbohong. Tunggu. Nona, kamu bilang mobil ini kamu yang mengantarkannya. Tidak tahu apa hubunganmu dengan keluarga Ji kami. Kamu tidak mengenalku? Jicuan ini bagaimana kerjanya? Mengirim orang yang tidak dikenal untuk mengantar mobil. Jising Shuang, lihat dirimu sendiri, seperti badut. Kalau kamu tidak mengenalku, setidaknya kamu harus mengenal Ji. Sudah cukup. Anna. Nona Ji ini, kamu bilang si Jin bisa menandatangani kontrak dengan Jingshang. Adalah jasamu, sudah cukup. Sekarang, bahkan jasamu mengantarkan mobil juga ingin kamu klaim, tidakkah kamu merasa dirimu terlalu tidak tahu malu?
Apa maksudmu? Anna, maksudmu? Benar si Jin, mobil ini. Aku yang menyuruh keluarga Ji memberikannya padamu. Benarkah? Si Jin, sebenarnya ini kejutan yang aku siapkan untukmu. Meskipun aku merekomendasikanmu ke pimpinan Jingxiang, tapi itu tidak cukup untuk mengekspresikan cintaku padamu. Jadi aku menghabiskan 130 juta untuk memesan Rolls-Royce Phantom itu. Ternyata mobilnya Anna yang memberi. Ini terlalu romantis. Pertama si Jin tidak takut opini publik, mengumumkan hubungannya dengan Nona Anna, melamar di depan umum. Lalu Nona Anna membantu. Si Jin menandatangani kontrak dengan Jingxiang, juga membeli mobil mewah bernilai miliaran. Ini benar-benar cinta yang saling berbalas. Anna, kamu terlalu baik padaku. Aku Cheng Si Jin bersumpah. Seumur hidup tidak akan mengecewakanmu. Kamu bohong, mobil ini jelas-jelas aku yang membeli. Kapan jadi milikmu? Dan aku sudah bilang, kamu bisa menandatangani kontrak dengan Jingxiang sepenuhnya karena aku bukan dia. Masih berpura-pura. Ji Xingxuang. Dibandingkan dengan Anna, kamu benar-benar menjengkelkan. Aku menjengkelkan? Jelas-jelas kamu yang buta. Camel. Ji Xingxuang, harga diri seseorang terletak pada kesadaran diri. Biarkan semua orang melihat. Kamu terlihat seperti bisa membeli Rolls-Royce. Kalau kamu? Aku adalah artis terkenal di Jingxiang, putri dari orang terkaya di Qingchen. 130 juta, bagiku sangat mudah. 130 juta memang tidak banyak, tapi ada satu hal yang kamu salah. APA? Rolls-Royce edisi khusus, bukan hanya uang yang bisa membeli. Hanya untuk orang yang memiliki pengaruh absolut di seluruh dunia. Status artis yang kamu banggakan, dan ayahmu yang hanya orang terkaya di Qingchen, jelas tidak memenuhi syarat. Kamu bohong. Aku bohong atau tidak, kamu bisa cek di internet. Kamu? Apalagi, kamu hanya artis kecil di Jingxiang. Berdasarkan apa kamu memerintah Ji Group? Sekretaris Jiang, kamu yang jelaskan. Aku punya hak memerintah Ji Group? Tentu saja ada. Nona Anna adalah asisten pribadi. Dari putri sulung keluarga Ji, maksudnya, adalah maksud dari putri sulung kami. Apa? Anna, kamu asisten pribadi. Putri sulung keluarga Ji? Putri sulung keluarga Ji, itu adalah pewaris tunggal. Dari Ji Group, sosialita nomor 1 di Shangjing. Anna, si Jin kami bisa menikahimu. Itu adalah keberuntungan yang didapatnya dari beberapa kehidupan. Si Jin, kamu harus baik-baik kepada Anna. Asisten pribadiku? Aku tidak tahu. Masih berakting, Ji Xingxuang. Tidakkah kamu merasa sangat lucu? Aku tidak, aku benar. Sudah cukup. Nona, jika kamu berani lagi memasukkan putri keluarga Ji, jangan salahkan aku tidak berbaik hati. Si mata duitan ini sudah dibongkar oleh kakak Anna. Dan perwakilan Ji Group masih berpura-pura jadi putri Ji. Wah, tiba benar muka ini. Menganggap kami semua bodoh. Ji Xingxuang, aku tahu. Karena si Jin memilihku, kamu tidak rela. Ingin memulihkan sedikit harga diri yang menyedihkan itu. Makanya dia mau mencuri jasaku. Tapi yang palsu ya tetap palsu. Aku nggak akan mempersulitmu. Asal kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa memaafkanmu. Wah, Kak Anna baik banget ya. Iya, kalau aku, pasti ku bikin mulutnya sobek. Anna, kamu terlalu baik. Gampang banget memaafkannya. Hari yang bahagia, aku nggak mau merusak suasana. Kamu benar. Yang palsu ya tetap palsu. Maksud kamu apa? Baik Anna. Kamu bilang mobil itu pemberianmu? Berarti kamu pasti bisa menyalakannya kan? Mobilnya ada di luar. Kalau hari ini kamu berhasil menyalakannya, aku nggak cuma akan berlutut minta maaf, tapi juga terserah kamu. Cuma mobil doang. Siapapun bisa menyalakannya asal punya kunci. Jangan-jangan kamu nggak tahu hal dasar kayak gini? Sayang, dia cuma pernah naik motor bututnya. Kenapa? Apa susahnya? Kalau kamu mau dipermalukan, aku akan memuaskanmu. Si Jin, ayo kita lihat hadiahku untukmu. Hadiah dariku untukmu. Oh, Aku bisa memberikan semua yang kalian inginkan. Juga bisa mengambil semua yang kalian punya. wah seru banget. Awalnya mau lihat Putri Ji yang bisa menghamburkan miliaran. Malah nonton drama anjing saling menggigit. Siapa yang kamu sebut anjing? Satu setelah sukses meninggalkan istrinya, satu lagi. Ngotot pura-pura jadi Putri Ji, semua itu cuma buat... Cheng Si Jin itu anjing. Siapa manajer Bai Ana? Manajer top Lisinian, lupa? Ji apa membayana? Dia kan paman Bai Ana. Tanya dia, apakah mau ikut Bai Ana? Keluar dari Jingxiang dan pindah ke Ji Group. Ji Group kan bukan bisnis hiburan, ngapain pindah? Atau Jingheng, APA Camo. Kenal sama Ji Xingxuang itu? Waktu di kafe, kamu suruh aku menyelidikinya. Sekarang malah membelanya. Dia membawa liontinku. Yang selalu kamu bawa itu? 5 tahun lalu saat kebakaran di Yunding Mall, kamu menyelamatkan orang. Bukannya liontin itu tertinggal di mall? Kamu curiga? Aku nggak yakin. Sudah, aku akan menyelidiki ini. Kamu sudah keluar terlalu lama, aku antar kamu pulang. Tidak. Ke tempat parkir.
Cantik sekali. Bukannya kamu bilang mobil ini kamu yang beli? Kenapa kamu heboh? Mobil ini memang aku yang beli. Cuma, aku belum pernah lihat mobil aslinya saja. Inilah Rolls-Royce senilai 130 juta. Kok beda ya dengan yang biasa kulihat di jalan? Makanya ibu bilang ini pesanan khusus. Si Jin, kamu harus baik-baik sama Anna. Dia menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu mobil. Tenang, Kak. Anna adalah cinta sejati hidupku. Nona Bai, mulai pertunjukanmu. Asal kamu bisa menyalakan mobil ini, aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Aku serius. Sayang, lihat dia memalukan diri sendiri, biarkan saja. Nyalakan mobilnya, bagus, berani mempermalukannya. Jising Shuang, dasar bodoh. Mobil apa sih yang tidak bisa dinyalakan dengan kunci? Ada APA? Kenapa tidak ada reaksi? Sayang, kamu diam saja ngapain? Cepat nyalakan mobilnya. Aku sudah mencoba, tapi tidak ada reaksi. Bagaimana bisa? Bukannya mobil ini kamu yang beli? Jangan. Nona Bai tidak bisa membuka mobilnya sendiri? Kenapa tidak bisa dibuka? Atau jangan-jangan mobil ini bukan kamu yang beli? Mobil ini memang aku yang beli, tidak bisa dibuka karena kuncinya bermasalah, ya pasti kuncinya yang salah. Ayah. Pasti kunci mobilnya rusak atau baterainya habis. Kamu ketawa apa sih? Kamu si kampungan. Kamu tahu apa itu Rolls-Royce? Setidaknya lebih tahu darimu, Nona Bai kalau tidak bisa. Bagaimana kalau aku coba? Sudah kubilang, mobil tidak bisa menyala karena masalah kunci. Siapapun yang mencoba sama saja, lagi pula kamu siapa? Ini Rolls-Royce senilai ratusan juta. Bisa sembarangan disentuh orang kelas bawah seperti kamu? Bisa atau tidak, coba saja. Siapa tahu aku bisa membukanya. Benar-benar tidak tahu diri. Baik, aku izinkan kamu mencoba. Aku tidak percaya, kalau aku saja tidak bisa, apalagi kamu. Sayang, kalau dia bisa menyalakan mobil, aku akan berlutut dan memanggilnya ayah. Apa maksudmu? Tidak perlu, jangan-jangan kamu tidak perlu kunci. Untuk menyalakan mobil ini? Mimpi apa ini? Nyalakan mesin Hua. Ini tidak mungkin. Dari awal sampai akhir, bukan kuncinya yang rusak, tapi kamu. Sama sekali tidak bisa mengemudi. Karena mobil ini, sama sekali bukan kamu yang beli. Kamu. Sekarang, masih ada apa lagi yang mau kamu katakan? Aku? Mobil ini, benarkah? Jising Shuang. Tidak mungkin. Dia cuma gadis desa yang liar. Bagaimana mungkin bisa beli mobil seharga lebih dari 100 juta? Anna, bukannya kamu bilang mobil ini kamu yang beli? Kenapa kamu tidak bisa menyalakannya, tapi dia bisa? Sangat sederhana. Karena aku sudah bilang, aku adalah putri sulung G Capital. Semua yang kamu miliki adalah pemberian dariku. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Pasti kamu menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Jangan-jangan kamu tidak tahu. Rolls-Royce Phantom edisi khusus dilengkapi dengan sistem kecerdasan buatan tercanggih di dunia. Bisa dikontrol dengan suara. Aku? Bagaimana dia tahu banyak sekali? Ada hal-hal yang tidak bisa diakui begitu saja dengan mulut. Tidak punya kemampuan tapi ingin meninggikan diri, hanya akan membuatmu lebih malu. Kamu. Kenapa? Menyentuh titik lemahmu. Kalau begitu akui saja, kamu membantu si Jin. Kontrak dengan Jingxiang itu palsu, kamu memberinya mobil ini juga palsu. Cukup. Jising Shuang. Meskipun kamu kebetulan berhasil membuka mobil ini, seperti kucing buta menemukan tikus mati. Tapi kamu dan Anna tidak bisa dibandingkan. Dia adalah putri orang terkaya di Qingcheng, sementara kamu hanya gadis liar yang tidak diinginkan pria. Kalau bukan karena aku kasihan padamu, menemanimu bermain beberapa tahun, memberimu makan, memberimu pakaian, selama ini kamu tidak akan bisa bertahan hidup di Qingcheng. Bermain-main tidak diinginkan pria. Benar. Meskipun mobil ini bukan pemberian Anna, tapi dia juga adalah wanita yang paling kucintai. Sekian jangan hitapku, Cheng Si Jin. Si Jin, terima kasih. Dengar enggak? Kamu ini cuma pekerja kampungan. Mau bandingin apa sama aku? Selama ini, kamu cuma main-main sama aku. Cheng Si Jin, keputusan yang paling kusalahkan dalam hidupku adalah jatuh cinta sama kamu. Aku nggak ada yang mau ya. Aku bakal tunjukin ke kamu. Tanpa kamu, banyak cowok yang mau. Hah? Kamu yang imut begini, gratis aja nggak ada yang mau.
Tolongin aku. Kamu ngapain? Tolongin aku, nikah sama aku bakal kasih kamu uang. Sebagai gantinya. Nikah? Tunggu dulu. Cheng Si Jin, kamu dengar baik-baik. Kamu milih dia daripada aku, itu karena kamu picik. Dan tanpa kamu, masih banyak cowok yang ngejar aku. Mau nikah sama aku. Kamu, nyesek. Aku nyesel? Lucu banget. Ji Shuang, aku tahu kepergian si Jin berat buat kamu. Tapi kamu nggak perlu cari yang imut-imut buat ngegantiin dia. Mau bikin aku cemburu? Percuma. Aku nggak percaya kamu mau nikah sama orang imut. Kamu. Betul. Aku, Lu Jingheng, nikah sama dia. Kamu bilang apa? Beneran deh, orang imut cocoknya sama orang miskin. Memang jodoh yang ditakdirkan. Lihat kamu aja, naik ranjang aja susah. Tapi dengan kondisi Ji Shuang begini, ya cuma cocok sama kamu. Kalau kalian berdua nggak bisa ngomong yang benar, mending diam aja. Atau aku nggak segan-segan bikin kalian hilang dari King Cheng. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ancam cuekku. Kamu pikir kamu siapa? Orang penting? Orang penting sih nggak, tapi aku bisa ngatur nasib kalian berdua. Sombong banget. Di belakang kami ada Jingshang Group. Kamu pikir kamu siapa? CEO Jingsheng? Betul, aku CEO Jingshang. Lu Jingheng. Kamu CEO Jingshang? Mending bilang I kamu. Sun Gokong. Memang orang yang sefrekuensi, sama-sama nggak tahu malu. Kami, Tuan Lu dari Jingshang, adalah legenda di dunia hiburan Tianan. Figur sekali berdewa yang jarang terlihat, seperti naga yang hanya memperlihatkan kepalanya. Bahkan aku, artis top Jingshang, belum pernah bertemu dengannya. Kamu, si imut ini, berani-beraninya berpura-pura jadi dia? Apa tidak terlalu berlebihan kalau kamu bilang begitu? Aku bilang aku putri keluarga Ji, mereka juga tidak percaya. Identitasmu palsu, tapi aku asli. Mana ada aku palsu? Sudah, kalian berdua, jangan mempermalukan diri di sini. Si Jin, 2 hari lagi acara penandatanganan kontrakmu. Tuan Lu sangat menghargaimu, pasti saat itu. Dia akan datang langsung untuk menandatangani kontrakmu. Benarkah, Anna? Terima kasih, aku bisa seperti sekarang. Semua berkat kamu. Kapan aku bilang akan menandatangani kontraknya secara langsung? Kamu, si imut ini, kecanduan aktingnya? Sayang, ngapain marah-marah sama si imut ini? Orang seperti dia, seumur hidup tidak akan bisa menyentuh. Kelangan seperti kita. Dan kamu, Ji Shuang. Kamu pikir dengan asal cari pria untuk buat aku kesal akan berhasil? Aku beritahu kamu. Aku sama sekali tidak percaya kamu benar-benar mau menikahi si imut ini. Jia, bisakah hidup mandiri? Menurutku, bahkan kehidupan suami istri yang paling dasar pun tidak bisa dia berikan padamu. Cheng Si Jin, kamu itu benar-benar si imut. Kamu bilang aku menikah dengannya. Untuk buat kamu kesal? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Kamu tidak layak. Jin. Dia bilang begitu cuma untuk menarik perhatianmu. Beberapa hari lagi acara penandatanganan kontrakmu. Setelah kamu tanda tangan dengan Jingshang, kamu pasti akan menjadi bintang top Tianan, selebritas besar Dasia. Saat itu, kamu dan dia akan berada di dunia yang sama sekali berbeda. Ngapain berurusan sama dia? Kata kamu benar, sayang. Berdebat dengan mereka hanya menurunkan harga diri. Dunia yang berbeda. Cheng Si Jin, acara penandatanganan kontrak. Kita lihat nanti. Ayo pergi. Mau kemana? Kantor catatan sipil, urus pernikahan. Serius? Kalian sudah pertimbangkan matang-matang? Aku. Sudah mantap. Aku ini dipaksa nikah. Aku tahu ini tidak adil untukmu. Maaf ya. Dan membuatmu ikut mendapat penghinaan. Bukan padaku. Tidak adil padamu. Kamu sudah lihat, masih yakin mau menikah denganku? Selama kamu tidak merendahkanku, aku pun tidak akan merendahkanmu. Nanti aku yang akan menafkahimu. Tapi jika suatu hari kamu ingin pergi, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Bahkan akan memberimu sejumlah uang. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Sudah pernah tertipu sekali, masih saja polos. Kalau begitu besok, ingin pergi ke acara penandatanganan Jingshang? Aku bisa membawamu masuk. Membalas dendam untuk kejadian hari ini. Jika aku ingin pergi ke acara penandatanganan, apa Jingshang akan mau padaku untuk datang? Mereka sudah pergi,
Tak peduli seberapa kau berpura-pura, mereka tak akan mendengar. Aku tidak berpura-pura. Aduh, sulit menjelaskan padamu, tapi menurutku, kamu tidak perlu membalas dendam untukku. Dia memperlakukanmu seperti itu, kamu tidak marah? Identitas tetap harus dijelaskan. Yang lain tidak usah, dia bermimpi ingin menjadi raja dunia hiburan, menandatangani kontrak dengan Jingxiang. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku untuknya. Kamu masih ingin dia menandatangani kontrak dengan Jingxiang? Ji Xingxuang, kamu tidak punya harga diri? Bagaimana dia memperlakukanmu? Itu berbeda. Apa bedanya? 5 tahun lalu, sebuah mal terbakar, ratusan orang terjebak dalam kebakaran. Aku salah satunya. Jika takut, tutup saja matamu. Ketika membukanya kembali, kamu sudah aman. Saat itu kupikir aku akan terbakar. Tapi Cheng Sijin, dia nekat masuk ke dalam api untuk menyelamatkanku. Sejak saat itu aku bersumpah, apapun yang dia inginkan, aku akan memberikannya. Mal yang kamu sebut. Namanya apa? Sepertinya Yunding. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Jing Hang. Bukan maksudku, di siang bolong menculik orang ya? Kamu, Apa ini? Apa ini Pentecoter? ini buku nikah, bukan benda kotor. Kamu. Jing Heng, kamu benar-benar menikah dengannya? Apa masalahnya menikah denganku? Aku cantik dan kulitku putih. Nilainya lebih dari 100 juta. Rugi apa? Kamu. Tidak rugi. Besok kalau kamu mau pergi ke acara penandatanganan, aku akan menyuruh orang menjemputmu. Tidak usah. Kalau aku mau pergi, orang dari Jingxiang akan menjemputku. Bizer Milat. Denganku tidak perlu berakting. Nanti sebut saja namaku. Tidak ada yang berani menghalangimu. Aku tidak berakting. Ayo, Aku benar-benar tidak berakting. Aku adalah putri keluarga Ji. Aneh sekali. Bawahan gagal melindungi, membuat nyonya besar terhina. Pewahan pantas dihukum. Sudahlah, ini salahku sendiri yang tidak bisa mengenali orang. Bangunlah. Nyonya besar tenang, aku akan segera mengambil alih semua aset keluarga Cheng. Dan meminta Jingxiang memutus kontrak dengannya. Blokir dia sepenuhnya, dan tangkap seluruh keluarganya. Untuk meminta maaf dengan bersujud. Thank you, orang. Siap, segera. Cukup. Anggap saja ini kompensasi untuknya karena menyelamatkanku 5 tahun lalu. Aku memberikannya padanya. Nyonya besar, tapi dia berani-beraninya. Aku. Soal penandatanganan dengan Jingxiang, sebarkan kabar bahwa aku, putri keluarga Ji, juga akan hadir. Aku ingin membuat Ji dan seluruh keluarganya tahu siapa sebenarnya sandaran terbesar mereka untuk meraih kesuksesan. Yuken Jingxiang, sudah kubicarakan lama. Meskipun kamu curiga, dia adalah wanita yang kamu selamatkan dari kebakaran. Kamu tidak perlu sampai seperti ini kan? Dulu kamu menyelamatkannya dengan risiko nyawa. Luka parah, tapi dia langsung menghilang dari rumah sakit. aku menyelamatkan orang, bukan untuk mendapatkan terima kasih. Aku tahu. Tapi dia kecanduan acting. Ancak mendekati Camp Ali Chang Sijin. Sampai berani mengaku sebagai putri keluarga Ji. Aduh. Baiklah, abaikan dulu sifatnya. Kamu menikah dengannya. Bagaimana kamu menjelaskan pada putri keluarga Si? Apa yang harus kujelaskan? Itu kan keluarga Si dari Jianan. Shenmo, Ah, kamu gak punya rumah sendirian. Harus nempel terus di sini. bukan. Yang mulia, aku ini sedang membantu. Shenmo, aku mau nikah dengan siapa itu urusanku. Bukan urusanmu atau keluarga Si untuk ikut campur. Ngerti? Angry. Pas pergi, tutup pintunya. Ya. Maaf, Tuan Lu, kami sudah berusaha maksimal. Pita suara Anda terluka akibat asap tebal, menyebabkan kerusakan permanen. Sayangnya, Anda mungkin tidak akan bisa kembali ke panggung lagi. Dan dengan tingkat pengobatan saat ini, hanya bisa pulih sampai bisa bicara normal saja. Selain itu, kedua kaki Anda sudah terbakar parah, ke depannya. Maaf, sungguh maaf.
Menurut laporan stasiun ini, secara sepihak mengumumkan pengunduran diri permanen dari dunia hiburan dan menghilang selama beberapa hari. Keberadaannya tidak diketahui. Kok bisa sih kamu salah mengenali juga? Siapkan gaun untukku, beritahu Dewan Direksi, aku akan hadir langsung di upacara penandatanganan Cheng Si-jin. Halo, Nona besar, bawahan sudah memberitahu Dewan Direksi Jingshang. Anda akan hadir di upacara penandatanganan. Mereka sangat menaruh perhatian dan akan mengutus wakil presiden, Shenmo, untuk menyambut Anda secara pribadi. aku mengerti. Cheng Si-jin, hubungan 5 tahun kita. Hari ini semuanya berakhir. Silakan masuk. Hari ini Jingshang Century mengadakan upacara penandatanganan. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku juga diundang untuk menghadiri upacara penandatanganan. Bukan orang yang tidak berkepentingan. Yang datang ke upacara hari ini, semuanya orang-orang penting. Kamu cuma pengendara motor listrik tua. Berani bilang diundang? Made ITU. Kamu bilang diundang. Mana undanganmu? Aku tidak punya undangan. Nggak punya undangan? Cepat pergi. Nggak lihat-lihat. Siapa dirimu, berani buat onar di sini? Kalian nggak tanya siapa aku, langsung kasar begitu. Jingshang, nggak ngajarin kalian sopan santun? Wah, besar sekali mulutmu. Jingshang kami. Bisa sembarangan dikomentari orang sepertimu? Anggap diri siapa? Orang penting? Orang penting sih nggak. Namaku Ji Shuang, Putri Sulung Ji Capital. Sekarang, boleh aku ikut upacara penandatanganan? Kamu siapa? Putri Ji dari Ji Capital. Otakmu nggak bermasalah ya? Gue juga bisa bilang gue kepala keluarga Ji dari Shangjing. Kurang ajar. Panggil wakil presidenmu, Shenmo, keluar temui gue. Kamu kenal sama Bos Shen? Dia beneran kenal sama Bos Shen? Coba tanya, nggak mungkin. Orang miskin naik motor listrik, mana mungkin kenal? Sama Bos Shen kira? Oh, kalau gue nggak salah tebak, kamu tuh cuma nanya-nanya di luar soal nama Bos Shen kita. Terus kesini buat nipu kan? Ayah. Cepat minggir kalau nggak mau susah. Kalian, Cepet lihat, si Jin datang. Jin, si Jin, Anna, si Jin. Pak Si Jin, apa tanda tangan Anda dengan Jingshang? Adalah langkah pertama Anda mendunia di industri hiburan Tiannan? Katanya Anda punya mantan pacar yang selingkuh waktu Anda lagi jatuh. Dia ninggalin Anda, beneran? Pak Yin. Mingger. Pak Cheng, Anda datang. Wah, siapa nih? Bukannya Nona Ji yang sering teriak-teriak. Dirinya putri keluarga Ji? Kok? Kamu juga mau datang ke acara tanda tangan si Jin? Yik Sing Swok. Gue tahu kamu nggak bisa move on dari gue, apalagi dari kekayaan dan status yang bakal gue dapat. Sayangnya, hari ini nggak ada tempat buat kamu. Gue emang datang buat acara tanda tangan. Ada tempat buat gue atau enggak? Bukan kamu yang tentuin. Look, hari ini gue yang berkuasa, siapa yang boleh masuk, gue yang tentuin. Benu Kong. Benu, Balshen Kusus bilang. Hari ini semuanya sesuai perintah Pak Cheng. Dengar enggak? Cewek ini cuma karyawan. Oh ayah. Dia juga stalker gue, suka ngejar dan ganggu gue. Cheng Si Jin, ngomong apa sih? Gue curiga dia hari ini mau manfaatin situasi buat ricuh. Kalian berdua, sekarang juga. Usir dia keluar. Siap? Siapa yang berani? Dia istri gue, Jing Heng. Juga nyonya muda Jingshang Century. Berani-beraninya kalian gak hormat sama dia. Istri? Yik Sing Swok? Kamu beneran nikah sama orang ini? Ngomong apa sih? Kapan gue jadi? Nyonya muda Jingshang? Aku CEO Jingshang. Kamu istriku. Kalau begitu, kamu orang paling terhormat di abad ini di Jingshang. Berani sekali kamu bilang begitu. Siapa yang percaya kamu CEO Jingshang abad ini? Satu pura-pura putri marga Ji, satu imut. Mentang-mentang pakai gaun murahan. Berani pura-pura jadi CEO Jingshang. Kalian berdua memang cocok, ya? Gaun murahan yang kamu bilang itu koleksi limited edition Warren. Harganya 8 juta. APA? 8 juta.
Jangan-jangan dia beneran CEO? Nggak mungkin. Mana mungkin CEO-nya imut-imut gitu? Kalian berdua udah selesai aktingnya? Pernah lihat CEO Jingshang, Tuan Lusan? Emangnya kayak gini? Mana mungkin? Sebelum pension, Tuan San. Kan selebritis ternama di Dasia. Habis pensiun. Baru dirintis Jingshang ini. Mana mungkin dia? Si imut brengsek, kurang ajar. Aku nggak ngerti Shen mau mikir apa. Sampai nyuruh kalian berdua yang imut-imut ini jaga pintu. Kamu cari Tuan Tiga. Bos Shen kan orang kepercayaan. Tuan San, berani-beraninya kamu komen soal Bos Shen. Dia cuma salah satu dari 7 wakil direktur. Yang urus hal-hal sepele untukku. Emangnya aku mau marahi dia harus ada janji dulu? Bocah, kayaknya hari ini giginya harus ompong semua. Baru kamu tahu betapa garangnya Jingshang. Tenang, ada aku. Mereka nggak bakal berani apa-apa. Aku telepon Shenmo sekarang. Tuan Cheng, dua si imut ini. Serahkan pada kami. Tamu-tamu udah pada datang. Nunggu kamu sang bintang utama. Oke, hajar habis-habisan dua si imut ini. Aku nggak mau ketemu mereka lagi di King Cheng. Tenang saja. Nikmatilah, sayang. Tuan Cheng bilang, suruh kami berdua ngasih pelajaran buat kamu. Beraninya. Memangnya kenapa kalau berani? Awas. Berhenti. Boss Shen. Jingheng. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Coba denganmu aku lihat. Luta kalian. Siapa yang berani suruh kalian? Sintujia. Boss Shen. Apa kamu salah orang? Mereka berdua. Satu orang miskin, satu orang tumor. Mana mungkin orang penting? Kurang ajar. Dia adalah pendiri dan presiden Jingshang CG, Tuan Lusan. Apa? Dia benar-benar Tuan Lusan? Eo. Tangkap kedua orang yang tidak tahu diri ini. Maafin saya, Tuan San. Saya tidak bisa mengendalikan bawahan saya. Kamu benar-benar Presiden Jingshang Shiji? Saya berjanji. Setiap kata yang saya katakan padamu adalah benar. Shenmo, mereka bisa menghina saya. Tapi mereka tidak boleh menghina dia. Izinkan saya memperkenalkan. Dia adalah Ji Xing-shuang. Istri saya. Nyonya muda Jingshang CG. Saya Shenmo, wakil presiden grup Jingshang. Hormat pada Nyonya. Sekarang kamu tahu apa yang harus dilakukan. Mengina Nyonya, tampar mulatnya. Sudah, banyak orang yang melihat. Sudah tenang? Aku tidak benar-benar marah. Sudah, biarkan mereka pergi. Dengar? Nyonya muda baik hati. Maafkan kalian kali ini. Pergi. Ayo, kita juga masuk. Tuan San, saya ada hal penting untuk dilaporkan. Xing-shuang, kamu masuk dulu. Sebentar saya menyusul. Baik. Tuan San, baru saja dapat kabar dari Ji Chuan. Nyonya besar Ji dari Shangjing akan hadir secara pribadi dalam acara penandatanganan ini. Acara penandatanganan Jingshang lebih besar dari yang kubayangkan. Tuan Cheng masih muda sudah menandatangani dengan Jingshang. Masa depanmu sangat cerah. Ini adalah bos Zhang dari Huaning Music. Terima kasih atas pujiannya, Bos Han. Saya menghormatimu dengan segelas. Dan ini adalah Direktur Su dari grup Feng Xing. Dia adalah penyandang dana besar di balik banyak artis Jingshang. Setelah hari ini, Cheng kecil punya dukungan artis Jingshang. Di Tiannan, kamu bisa berjalan dengan sombong. Tidak berani, tidak berani. Berkat kata-kata baik Direktur Su, saya menghormatimu dengan segelas. Beberapa orang ini adalah tokoh besar di dunia hiburan dan politik Tiannan. Kamu harus berhubungan baik dengan mereka. Sebentar lagi, para direktur Dewan Direksi Jingshang akan datang. Mereka yang bisa mengendalikan hidup dan matimu. Tapi tenang, paman saya di Dewan Direksi masih punya pengaruh, dia bisa membantumu. Terima kasih, sayang. Kamu dan Ji Xing-shuang. Dibanding orang bego itu, dia kayak bunga yang bisa ngerti perasaanku. Ayo kita minum lagi. Ji Xing-shuang, cewek ini bisa masuk gimana sih? Ji Xing-shuang, siapa yang ngasih izin lu masuk? Gue mau ya masuk, perlu izin siapa-siapa. Ini siapa? Wajah asing nih. Di kalangan atas Tiannan. Gue belum pernah lihat orang kayak gini. Gue dengar keluarga Ji dari Shanghai juga bakal datang ke acara penandatanganan. Jangan-jangan dia orang penting dari keluarga Ji? Dia tuh, gak mungkin dia orang penting. Dia cuma cewek kampungan miskin, orang gak ada yang mau. Apa? Orang kayak gini pantas
Masuk ke ballroom Jingshang? Jixing Shuang. Kalau gue nggak salah tebak, lu pasti masuk. Ni Beng Si Jin, ya? Dua security itu kerjaannya payah banget. Kita udah putus. Ngapain lu masih ngejar-ngejar gue? Bawa-bawa nama gue terus buat cari masalah. Nama lu segitu berharganya? Sampai gue Jising Shuang harus pinjam? Terus lu jelasin gimana bisa masuk. Anna. Anna. Ada apa nih? Rame banget di sini. Li Xinyan. Ini salah satu dari 4 agen top Jingshang. Orang penting di Jingshang. Paman, cewek ini selalu ngerusak rencana gue. Carry Elsa and Bing kerja. Ada yang ganggu lu lagi? Tunang, paman pasti nggak bakal biarin dia. Ini paman gue, sekaligus agen gue. Li Xinyan. Agen terkenal di dunia hiburan Tianan. Li Xinyan. Halo, Pak Li. Gue kasih tahu, Yesan sebentar lagi dateng. Kalau kalian berisik dan bikin Yesan marah, kalian sanggup tanggung jawab? Paman, cewek ini nggak ada undangan, masuk paksa ke acara penandatanganan. Gue curiga dia mau berbuat jahat. Coba tunjukin undangan lu, Nona. Aku mau periksa. Aku tidak punya undangan. Kamu berani masuk sembunyi-sembunyi? Aku curiga kamu mata-mata dari pihak lain. Hei, bawa dia periksa dengan ketat. Kamu tidak tanya siapa aku. Langsung mau tangkap aku? Aku peduli siapa kamu. Kamu pikir kamu siapa? Orang penting? Sekuat apapun kamu. Masih lebih besar Jingshang? Kamu benar. Upacara penandatanganan ini atas perintahku. Meski tidak punya undangan, Jingshang akan memperlakukanku sebagai tamu terhormat. Jingshang memperlakukanmu sebagai tamu terhormat? Kamu pikir kamu siapa? Jising Shuang, aku tahu kamu sangat terpukul setelah putus denganku. Tapi jangan berbuat onar di sini, ngomong senaknya. Hari ini, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ayo pergi, siap? Siapa yang berani menyentuhnya? Maaf, aku terlambat. Ada apa? Tidak ada masalah besar, sebentar lagi ada tamu penting. Kamu tetap di sampingku. Kamu penting? Ya, dari keluarga Ji di Shanjing. Diam kau. Sayang, hari ini acara penandatangananku. Tanpa izinku, siapa yang suruh kamu masuk? Cheng Sihin Hilaja? Jia berani memanggil Tuan Lu dengan sebutan sayang? Tuan Lu jarang muncul, mungkin dia tidak mengenalnya. Ini akan menarik. Jising Shuang, aku perhatikan. Priamu ini tampan, sayangnya. Tidak berguna. Apa? Dia tidak hanya memanggil Tuan Lu sayang. Tapi juga berani menyentuhnya? Dia nekat sekali. Jangan marah, dia memuji kamu tampan. Sudah, di sini tidak menyambut kalian berdua. Sebelum aku marah, pergi dari sini. Diam. Kamu tahu dia siapa? Dia siapa? Bukankah dia hanya suami Jising Shuang? Kamu, Jising Shuang. Aku tahu kamu marah, tapi cari pria. Yang lebih baik, jangan yang seperti ini. Cowok yang gak bisa ngurus diri sendiri, takut dia malam. Gak bisa nemenin kamu ya. Ulangin lagi. Cheng Si Jin mau jadi selingkuhan? Dia berani banget nantang San Ye. Sebenarnya hari ini dia. Harusnya hari bahagia Cheng Si Jin. Tapi dirusak sendiri. Gue ulang lagi mau apa? Kalau lo bisa berdiri ngebuk gue ulang ribuan kali. Lo bisa ngapain? Ya gitu. Shen Mo. Hari ini gue bakal jadi artis Jingshang. Setelah ini, baik status maupun posisi gue, lebih tinggi dari lo ini cowok. Ngurusin lo satu tangan cukup, kok lo bisa berdiri? Berani banget lo, berani mukul si Jin kita. Dia artis paling disayang Sanye. Lo jangan mau hidup. Ayo, seret mereka keluar. Gebukin habis-habisan. Keterlaluan. Kalian ngapain? Wajah. Dua bodyguard ini gila ya, mau nangkep Lu San Ye. Lu Jingheng ini dulu di dunia hiburan. Emang terakhir kayak Aji, 2 tahun terakhir masuk dunia bisnis. Malah jadi raja neraka, mereka ini selesai. Lihat kan, cuma modal mulut aja. Gue bisa bunuh kalian. Li Xinian, ini orang yang lo bawa? Lo yakin mau menangkap gue? Pigau, cepat minggir. Dia guru Li. Nggak usah dicegah. Siapa yang mukul, gue balasin sendiri. Berani?
Nai Nai Indah. Ngapain mukul si Jin? Kan bisa mukul mereka. Pigo. Cepat ngacirlah. Lo baik-baik aja? Maaf, gue gagal jagain lo. Bukan salah lo, cuma gue aja yang salah milik orang. Kasih dia kesempatan lagi dan lagi buat menaiki tangga. Sampai dia berhak berdiri di sini ngehina gue. Kalung ini selalu gue bawa. Gue kira kita bakal selalu bersama. Ternyata cuma gue aja yang mau. Ini balik, jangan khawatir, semua yang gue kasih. Nggak gue tarik lagi, mulai sekarang kita putus. Loku, udah mau mati aja. Masih sok baik kayak dulu ngebantu gue, pantes? Ini sampah apa lagi? Layak buat gue? Lo nggak kenal, mukanya ini 5 tahun lalu. Waktu lo nolongin gue, kecil. Aku pernah menyelamatkanmu, 5 tahun lalu kamu tidak tahu. Di lembah mana kamu bercocok tanam? Apakah kamu? Bukan kamu yang menyelamatkanku 5 tahun lalu? Lalu kenapa saat aku mencarimu dulu, kamu mengaku itu kamu? Kamu yang datang sendiri. Aku tidak main-main, tidak ada ruginya. Jangan-jangan kamu benar-benar percaya? Bajingan! Kamu cari mati. Berani-beraninya kamu menyentuhnya, aku akan habisi nyawamu. Apa yang kalian tunggu? Bawa pria dan wanita ini. Keluar. Mereka berdua mau buat keributan di Jingshan. Diam kau. Kalian berdua sudah membuat masalah besar. Masalah besar apa? Cuma seorang pria biasa. Masih bicara. Cepat minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf pada mereka? Aku bintang populer Jingshan. Kenapa harus minta maaf pada orang rendahan seperti mereka? Masih berani ngomong sembarangan. Mohon ampun Tuan Lu, ini salah bawahan yang tidak mampu membuat Tuan Lu terhina. Mohon Tuan Lu menghukum kami. APA? Mohon Tuan Lu menghukum kami. Ini tidak mungkin, pria ini. Bagaimana mungkin dia Tuan Lu? Wanita Jising Shuang ini. Bagaimana bisa kenal Tuan Lu? Dialah yang dengan satu kata bisa menentukan nasib semua artis di Tiannan. Tuan Lu. Aku harus bagaimana? Cheng Si Jin ini pantas saja. Dia berani menghina Tuan Lu seperti ini. Awalnya kukira dia akan sukses menandatangani kontrak dengan Jingshan dan karirnya akan melesat. Tapi tidak disangka, dia terlalu pintar sendiri. Sampai membuat marah bosnya sendiri. Sepertinya bintangnya. Sampai di sini saja. Tuan Lu, aku tahu salah. Aku benar-benar tidak tahu. Anda adalah CEO Jingshan. Aku bersalah, aku benar-benar salah. Maafkan aku kali ini. Xing Shuang adalah istriku. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Xing Shuang. Karirku baru saja dimulai, tidak bisa hancur seperti ini. 5 tahun lalu di lokasi kebakaran yang menyelamatkanku. Bukan Cheng Si Jin, lalu siapa? Xing Shuang, ikut aku. Hadirin, hari ini aku umumkan 2 hal. Pertama, Jingshan tidak akan lagi menandatangani kontrak dengan Cheng Si Jin. Dan diblokir total. APA? Putus kontrak, diblokir. Kita harus bagaimana? Kedua, izinkan saya memperkenalkan. Orang yang berdiri di samping saya ini adalah istri baru saya, Lu Jingheng. Jising Shuang. Tidak mungkin. Jising Shuang hanyalah gadis lugu dari desa. Dia tidak punya uang atau latar belakang orang seperti ini. Bagaimana bisa disukai oleh Tuan Lu? Jising Shuang yang kuanggap beban. Ternyata menjadi istri Tuan Lu, dia adalah Raja Hiburan Tiannan, Tuan Lu. Ini salahmu, kenapa tadi tidak memberitahu? Dia adalah Tuan Lu, membuatku menyinggungnya. Kamu tadi juga tidak memberiku kesempatan bicara. Aku? Jingheng, sudah cukup? Dewan Direksi sudah datang. Jika Dewan Direksi mau turun tangan, mungkin masih ada harapan. Sebagai pemimpin Jingshan, bagaimana bisa kamu memutuskan pernikahanmu sendiri, apalagi dengan seorang wanita dari kalangan bawah yang identitasnya tidak jelas? Pak Li, Xing Shuang adalah istriku. Bicaralah dengan sopan. Kamu. Kontrak dengan Cheng Si Jin adalah perintah langsung dari keluarga Ji. Hari ini, penerus keluarga Ji, Sang putri misterius yang legendaris akan datang. Jika putri marah, apakah kamu sanggup menanggungnya? Ya, Cheng. Sama sekali tidak memenuhi standar kontrak Jingshan. Masalah ini, tunggu sampai Nona Ji datang. Aku akan menjelaskan langsung padanya. Lu Jingheng. Jangan keterlaluan. Jangan lupa, kamu dan Nona Xiu dari keluarga Si
memiliki perjanjian pernikahan. Sekarang kamu menikah dengan wanita asing ini, apakah ingin membuat Jingshang? Permusuhan dengan keluarga si lagi? Lu Jingheng ternyata punya perjanjian pernikahan. Semuanya, apakah kalian datang hari ini untuk memaksa? Meskipun kalian adalah direktur Jingshang dan memegang saham. Tapi aku, Lu Jingheng, sebenarnya adalah penguasa sejati di Jingshang. Kamu, Tuan Lu Ketiga. Kalau aku tidak salah tebak, kamu dan wanita ini seharusnya menikah palsu, kan? Tuan Si, katakan. Mereka menikah palsu, benar. Lu Jingheng menghindari pernikahan dengan kakakku, menikah palsu dengan wanita ini. Jelas sekali, kalau tidak, bagaimana menjelaskan dia bisa tertarik pada seseorang seperti bebek jelek ini? Lu Jingheng, apakah karena ini kamu menikah denganku? Tidak. Xie, apa yang kamu bicarakan ini? Wanita, perkenalkan, aku adalah anak tertua keluarga Si dari Tiannan. Si Ye, kakakku adalah kepala keluarga Si. SIU. Lu Jingheng adalah pria yang disukai kakakku. Aku sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf pada keluarga Si, kalau tidak, kamu akan sengsara. Keluarga Si, penguasa Tiannan, datang. Anak tertua keluarga Si datang sendiri. Sepertinya kali ini masalah akan jadi besar, keluarga Si. Apakah keluarga Si lebih hebat dari abad Jingshang? Jingshang memang perusahaan hiburan nomor 1 di Tiannan. Tapi dibandingkan dengan keluarga Si, penguasa Tiannan, masih kalah. Keluarga Si memiliki dasar yang kuat di Tiannan, pemimpin bisnis. Bahkan memiliki kekuatan bawah tanah. Dan kepala keluarga Si, Si Yu, di usia muda sudah memikul bendera keluarga Si. Kejam dan tak kenal ampun. Tidak ada yang berani melawan di seluruh Tiannan. Kepala keluarga Si, Siu, menyukai Tuan Lu Ketiga. Bukankah itu berarti Ji Xingxuang akan karena ini menyinggung keluarga Si? Dia pasti sengsara. Pasti, sepertinya. Ji Xingxuang hanyalah tameng. Yang dicari Lu Jingheng, dia harus meninggalkan Lu Jingheng, atau akan dihabisi oleh keluarga Si. Aku bilang juga, dia cuma gadis miskin. Bagaimana bisa berbalik, menunggangi leherku? Tetap saja sial. Dia benar-benar pikir dengan mendekati Tuan Lu Ketiga bisa jadi Phoenix. Sekarang baiklah, menyinggung keluarga Si, bahkan tidak tahu bagaimana sengsaranya. Kamu yakin aku harus berlutut untukmu dan bersujud minta maaf? Kalau tidak, apa pilihanmu? Aku takut jika benar-benar berlutut, keluarga Si akan hancur berantakan. Apa aku tidak salah dengar? Keluarga Si akan hancur berantakan? Ini adalah lelucon paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku. Wanita ini pasti sudah gila. Dia hanya seorang pelacur yang naik jabatan karena laki-laki. Masih ingin menggoyang keluarga Si, bahkan merasa bisa disamakan dengan putri keluarga Si, Siu. Sungguh konyol sekali, wanita. Aku sarankan kamu jangan terus-menerus menantang batas kesabaranku. Sekarang juga berlutut dan cerai dengan pria ini, atau Bagaimana jika tidak? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? tidak. Kalau begitu kamu bisa pergi ke neraka. Ji Xingxuang adalah istriku. Berani-beraninya kamu menyentuhnya, coba saja. Aku sarankan kamu melepaskannya. Bukankah dia imut? Kok kuat sekali? Liu Chang, orang-orang dari Dewan Direksi Jingshang, hanya melihat Lu Jingheng melawan keluarga Si. Saya Kurani, Tuan Si Jenpa marah. Soal wanita ini, kami pasti akan mengusirnya. Tuan Si imut ini dengan terang-terangan menantang keluarga Si, bahkan mengganggu pernikahan Nona Siu dengan Tuan Lu. Kamu jangan sampai melepaskannya dengan mudah. Bei Anna, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Wanita, jangan kira kamu sudah naik ke tempat tidur Lu Jingheng, lalu bisa langsung melesat. Ku beritahu, bahkan Jingshang tidak berani melawan keluarga Si. Alasannya adalah di belakang keluarga Si ada modal terkuat di Daxia. Keluarga Ji dari Shangjing. Keluarga Ji. Kalau begitu aku adalah langit. Ngomong-ngomong soal mencapai langit. Lelucon, kamu ini siapa? Bilang saja kamu adalah langit. Benar, dia hanya seorang yang sombong karena punya bakat. Wanita miskin. Aku beri kamu 3 detik terakhir untuk berpikir, berlutut. Dan minta maaf fatal. Mari. Kamu tidak bisa melawan keluarga Si. Serahkan padaku. Hari ini selama aku ada, aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambutnya. Lu Jingheng. Munder. Jangan lupa, akulah yang berkuasa di Jingshang. Lu Jingheng.
Sepertinya kamu lebih suka dihukum daripada dihormati. Orang lain takut dengan keluarga Si. Aku, Lu Jingheng, tidak takut. Xing Shuang adalah istriku. Kalau kau berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Menging Kemku, aku, Sie, tidak takut dengan ancaman. Aku beritahu kamu. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Pengawal, Apa yang kamu lakukan? bawa pria ini keluar dari sini. Camo. Berhenti. Lu Jingheng, kamu malah membantu orang luar. Mengganggu adikku? Tidak pantas. Kepala keluarga Siu datang sendiri. Kali ini, Xing Shuang tidak bisa lolos. Kakak. Ya, Lu Jingheng, Dennis Ireng. Wanita marga Ji berani memperlakukanku seperti ini. Berani menyebut nama suamiku langsung. Kau tidak tahu sopan santun. Penggol. Bawa orang tidak berguna ini pulang. Tidak kakak, kamu kakak. Lu Jingheng, kamu adalah pria yang kupilih. Seharusnya menikah denganku. Tapi kamu malah bersama. Wanita tidak jelas ini dan mengganggu adikku. Apa kamu tidak menghargai aku, Siu? Sama sekali. Kepala keluarga Si, ini semua salah paham. Jingheng dan wanita ini. Tidak ada hubungan apapun. Aku tanya kamu, Kepala keluarga Si, jangan salah paham. Istriku adalah Xing Shuang. Aku mencintainya. Sedangkan kamu, sepertinya aku tidak pernah setuju untuk menikah denganmu, kan? Lu Jingheng, apa yang kamu omongkan? kamu yang salah paham. Meskipun kamu tidak setuju, pria yang kupilih tidak boleh bersama orang lain. Kepala keluarga Si, terlalu kejam, bukan? Kejam? Tidak juga. Justru kamu berani merebut priaku? Aku salut dengan keberanianmu. Sebut harganya. Apa maksudmu? Kamu bersamanya hanya demi uang, kan? Begini saja, aku akan memberimu 2 kali lipat, 5 juta atau 10 juta. Sebutkan harganya. Tuan Si benar-benar dermawan. Keluarga Si tidak kekurangan uang. Asal kamu mau bicara, aku bisa memenuhi permintaanmu. Bagaimana, si buruk rupa ini? Sudah tergoda? Si mata duitan ini, begitu dengan uang, pasti apapun bisa dia lakukan. Benar, baik status maupun kekayaan, mana bisa dia bandingkan dengan Tuan Si? Hanya orang besar seperti Tuan Si yang pantas. Dengan Tuan Lu. Sudah. Pikirkan baik-baik. Lalu sebutkan harganya. Uangmu, aku tidak mau sedikit pun. Yang aku mau adalah kamu menjauh dari Lu Jingheng. Apa katamu? Semua yang kamu banggakan di mataku tidak bernilai. Yang aku pedulikan hanya Lu Jingheng sebagai orangnya. Jadi, yang aku mau adalah kamu menjauh dari Jingheng. Kurang ajar. Siapa kamu berani bicara seperti itu pada Tuan Si? Kamu akan menyesali sikap sombongmu. Oh ya, aku sangat takut. Bagus. Sudah lama tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Kali ini Xing Shuang selesai. Membuat Tuan Si marah. Bahkan Lu Jingheng tidak bisa melindunginya. Pantes, wanita ini, setelah kusiksa, masih berani melawan. Tanpa Lu Jingheng. Dia hanya anjing terlantar. Eyo, Ada apa? Ini mau beraksi terhadap istriku? Lu Jingheng, aku sarankan kamu tahu batas. Asal wanita ini hilang, aku tidak hanya akan memaafkanmu. Aku juga akan membawa Jingxiang masuk ke Shangjing. Jangan lupa, di belakang keluarga Si adalah keluarga Ji dari Shangjing. Urusan Jingxiang tidak perlu kamu khawatirkan. Sedangkan Xing Shuang, dia istriku. Siapa yang berani menyentuhnya? Berarti melawan Lu Jingheng. Lu Jingheng, kamu benar-benar mau demi wanita miskin ini? Relakan nazib Jingxiang dan putuskan hubungan dengan keluarga Si? Lalu kenapa? Kamu. Lu Jingheng, kamu benar-benar bodoh. Keluarga Si adalah penguasa Tianan. Di belakangnya, ada dukungan dari keluarga Ji di Shangjing. Mana mungkin Jingxiang bisa melawan? Benar. Kamu sudah gila, mengabaikan nasib puluhan ribu karyawan Jingxiang. Jadi, yang kamu andalkan adalah keluarga Ji? Benar, keluarga Si adalah mitra terbesar keluarga Ji. Di Qiannan, Jingxiang ingin masuk ke Shangjing. Harus melalui keluarga Si. Kenapa? Cekat? Kalau takut, berlututlah sekarang. Dan minta maaf, aku mungkin masih bisa memaafkan nyawamu. Menurutku, yang harus berlutut dan minta maaf adalah kamu. Kurang ajar. Eyo, Siapa yang berani? Bangsat, kalian mau apa? Mundur. Liun Chang, kamu mau memberontak?
Kumpulkan semua anggota keluarga si di King Yo, blokir hotel King Yo. Seekor lalat pun tidak boleh keluar. Hari ini, jika wanita ini tidak mati, semua orang di sini akan merasakan kemarahan keluarga si. Ya, Tuan Si, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan sampai orang yang tidak bersalah terkena imbas. Benar, hukum saja. Wanita jahat ini, kami hanya diundang untuk menghadiri upacara penandatanganan ini. Orang jahat. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Si. Ya, berlutut. Lu Jinghang. Sepertinya yang ingin memberontak adalah kamu. Aku lihat. Kamu sudah terbuai oleh Kikantikan. Mengerti masa depan semua orang di Jingshang. Untuk mati bersamamu. Kamu sudah tidak layak lagi menjadi direktur Jingshang. Jadi kalian datang hari ini bukan hanya untuk memaksa, tapi juga ingin menjatuhkanku. Tapi kamu, Liu Chang, benar-benar punya kemampuan untuk itu? Aku tahu, Jingshang adalah buah tanganmu. Kami tidak bisa menggoyahkan. Tapi jangan lupa, keluarga Ji telah menginvestasikan miliaran. Meminta kami menandatangani Cheng Sijin. Kamu melawan keluarga Ji, Dewan Direksi kami akan menghubungi Tuan Ji Chuan dengan syarat menandatangani Cheng Sijin untuk meminta pemecatanmu, Lu Jingheng. Kamu sudah terlalu lama menjadikan Jingshang sebagai kerajaan pribadimu. Sudah saatnya posisi direktur diganti. Jingshang mencapai posisi hari ini berkat pimpinan San Ye. Kalian para tua-tua ini. Sudah menikmati banyak keuntungan, sekarang mau mengkhianati? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Siapa yang menyuruhnya bertindak semaunya sendiri? Kamu. Kalian yakin sekali keluarga Ji akan membantu kalian? Jangan takut, Ji Chuan tidak berani. Apa hakmu, orang jahat, untuk bicara? Kamu adalah Cheng Sijin. Tuan keluarga Si, saya adalah Cheng Sijin. Tuan keluarga si, Anda harus membela Sijin. Wanita jahat ini, dia merayu paman Kedega. Membatalkan kontrak orang yang diminta keluarga Ji, dia sekarang. Benar-benar orang kecil yang sombong. Orang yang diminta keluarga Ji, jika saya membantunya, bukankah saya bisa mengambil hati nona besar itu? Jangan kira dengan dukungan Lu Jingheng, kamu bisa berbuat semaumu. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menuruti keinginanmu, Cheng Sijin. Ini urusanku, kontrakmu dengan Jingshang tetap berjalan. Jingshang akan terus mendukungmu menjadi bintang top Tiannan. Terima kasih, Tuan keluarga Si. Ada masalah? Tidak ada masalah, segera tanda tangan, sekarang juga. Lihatlah, ajalmu sudah dekat. Aku, Cheng Sijin, masih bisa terus melambung tinggi. Ji Xing Shuang, kamu hanya lelucon. Bagus sekali Sijin, keluarga si melindungimu. Di seluruh Tiannan, tidak ada yang berani menyentuhmu. Ji Xing Shuang, kamu pikir dengan mengandalkan Lu Jingheng bisa menjatuhkanku? Mimpi, dengan kemampuanku, dimanapun. Akan dihargai oleh orang penting. Kamu benar-benar tidak kapok, lupa baru saja. Bagaimana berlutut memohon padaku? Kamu hanya anjing yang mengandalkan tuannya. Benar, sekarang Lu Jingheng sudah tidak bisa menyelamatkan diri. Apa hakmu? Sombong di depan kami. Cheng Sijin, aku bilang. Prestasimu hari ini, keluarga Cheng. Bisa memiliki kekuatan hari ini, semua karena aku, tapi kamu menggunakan hak istimewa yang kuberikan untuk menyakitiku berulang kali. Menghinaku, kamu benar-benar pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa. Cukup, diamlah. Apa katamu? Semua yang kumiliki sekarang adalah pemberianmu? Jangan bermimpi. Sepertinya dia sudah gila karena ajalnya dekat. Benar, kalau pintar, datanglah. Berlutut, sujud sampai aku puas, mungkin. Aku bisa memohon kepada Tuan keluarga Si untuk mengampunimu. Awalnya, aku tidak ingin berbuat apa-apa padamu. Tapi kau seharusnya tidak berbohong padaku 5 tahun yang lalu. Orang yang menyalahkanku adalah kamu. Aku memang membohongimu. Ada apa? Apa yang bisa kuberikan, juga bisa kucabut. Kau benar-benar pikir keluarga Si bisa melindungimu? Keluarga si adalah penguasa Tiannan. Orang yang ingin dilindungi keluarga si. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikannya. Benar, Cheng Sijin adalah orang yang dihargai keluarga Ji. Keluarga si pasti akan melindunginya. Di wilayah Tiannan ini, tidak ada orang yang tidak bisa dilindungi oleh keluarga si. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padamu. Waduh, masih saja berpura-pura. Sandrine terbesarmu adalah Lu Jingheng. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Untuk apa kau berpura-pura di sini? Cabut semua yang telah kuberikan kepada keluarga Cheng. Lihat, dia berpura-pura sangat meyakinkan. Saya percaya, bahkan telepon pun tidak diangkat. Bilang mau mencabut segalanya, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Gimana? Sudah cukup main-main? Henggo, tangkap dia. Halo. Sijin, ada masalah. Semua aset keluarga Cheng disita. Grup Cheng diperiksa. Kekakmu juga ditangkap. Keluarga Cheng hancur. Bagaimana ini? Apa? Keluarga Cheng bangkrut? Tidak mungkin. Apa katamu? Keluarga Cheng, astaga, bangkrut. Jangan-jangan. Jangan-jangan dia? Tidak mungkin. Sekarang, kau percaya kata-kataku? Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau melakukannya? Nanti ku beritahu. Tak kusangka kau benar-benar hebat, Tuan Si. Keluarga Cheng bangkrut. Aset miliaran lenyap. Kakakku juga ditahan.
Bagaimana ini? Dasar tidak berguna. Tenanglah. Aku akui, kau benar-benar membuatku terkejut. Tapi ini belum cukup. Jangan lupa, Cheng Sijin adalah orang yang dihargai keluarga Ji. Cheng S.I. Jin. Keluarga Si akan terus mendukung keluarga Cheng untuk bangkit kembali dan bersinar di Tiannan. Benar. Jing Shang juga akan mempertimbangkan nama keluarga Ji untuk membantu keluarga Cheng, Cheng Sijin. Terima kasih, Tuan Si. Terima kasih kepada semua direktur. Ji Xingxuang, aku tidak tahu dengan cara apa kau menghancurkan keluarga Cheng kami. Tapi, bisakah kau melawan keluarga Ji? Oh ya, kalau aku bilang, aku adalah nona besar keluarga Ji yang kalian bicarakan itu. Kurang ajar. Baronnya kau. Nona besar keluarga Ji. Bisa ditiru oleh orang hina sepertimu? Wanita ini, jangan-jangan sedang mencari pelarian. Baru saja menyinggung keluarga Si, sekarang berpura-pura jadi nona besar. Menyinggung keluarga Si, paling tidak bisa hidup di Tiannan. Kalau menyinggung keluarga Ji, seluruh Dacia tidak akan ada jalan keluar. Betul. Jangan asal bicara, sebentar lagi nona besar keluarga Ji akan datang. Kalau dia dengar, repot. Aku tidak berpura-pura, aku benar-benar. Tidak tahu diri. Kalau kau benar-benar, aku adalah Dewa Langit. Benar. Kau bilang dirimu nona besar keluarga Ji. Ada bukti apa yang bisa membuktikannya? Bukti? Baiklah. Lihat, telepon lagi. Apa ini penipuan berantai? Apa isi teleponnya? Pura-pura, ceraslah pura-pura. Ji Chuan, sekarang kau bisa masuk. Yihun, apa dia yang dikirim keluarga Ji? Untuk berunding dengan Jing Shang tentang investasi, asisten pribadi. Nona besar itu, kalau dia punya nomor Ji Chuan. Apa dia benar-benar? Tidak mungkin. Palsu. Pasti palsu, pasti dia sebelumnya. Mendengar nama ini dan menipu kita. Jangan main-main. Aku tidak main-main. Sudah cukup mainnya? Menonton aktingmu sangat melelahkan. Sebentar mau mengambil ini, sebentar lagi berpura-pura. Nona besar keluarga Ji, aku beritahu, tidak peduli bagaimana kau hari ini. Berusaha, kau tetap di jalan buntu. Kalau begitu, lihat ke belakang. Ada trik baru apa lagi? Aku ingin melihat. Badut kecil ini, seberapa tinggi bisa melompat? Keluarga Ji dari Shangjing tiba. Orang keluarga Ji datang. Ji Xingxuang, Nona besar itu datang. kau tunggu mati saja. Berani berpura-pura jadi nona besar, sekarang yang asli datang. Masa 3 tahapmu juga akan tiba. Jangan takut, aku di sini. Jangan khawatir, siapa yang akan kalah belum tentu. Masih keras kepala, nanti kita lihat bagaimana kamu bisa. Sudah, jangan buang waktu dengannya. Mari kita sambut Tuan Ji. Halo Tuan Ji, saya Siu, kepala keluarga Si. Selamat datang, Tuan Ji. Keluarga Si dari Tiannan. Benar, Tuan Ji, saya Cheng Sijin. Saya dengar putri sangat mengagumi saya tidak tahu harus. Kamu Cheng Sijin, benar? Saya Cheng Sijin, Tuan Ji. Ada yang bisa saya bantu? Ayah, Ji Chuan, apa yang kamu lakukan di sana? Ayo ke sini. Apa yang kamu lakukan? Wanita brengsek, kamu cari mati ya? Ini adalah asisten pribadi Putri Ji. Kamu berani memanggil namanya langsung? Kamu sudah tidak ingin hidup ya? Tuan Ji, wanita ini kurang ajar. Saya akan menghajarnya untuk meminta maaf kepada Anda. aku yang akan menghajarmu dulu. Tuan Ji, apa yang Anda lakukan? Twani, Cheng Xin. Bukankah dia artis yang paling dihargai keluarga Ji? Apa yang Anda lakukan? Tanpa dukungan putri, dia bukan apa-apa. Pergi, semua pergi. Bawahan Ji Chuan menghadap putri. Apa? Dia putri? Wanita desa ini ternyata putri keluarga Ji? Tuan Ji, apakah Anda salah? Tidak mungkin. Dia hanya seorang pekerja yang tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin dia putri? Pasti ada kesalahan. Time. Siapa yang berani menghina putri? Cepat berlutut dan minta maaf. Bagaimana bisa begini? Semua bangun. Kamu benar-benar putri keluarga Ji? Ya, saya yang menginvestasikan di Jingxiang. Saya yang menyuruhmu menandatangani Cheng Sijin. Juga saya. Xing Shuang adalah putri tertua keluarga Ji dari Shangjing. Putri keluarga Ji, saya tidak menyangka bisa membantu saya. Wanita yang ingin sukses instan ditendang keluar. Wei Xiong, menurutku putrimu tidak cocok berada di dunia hiburan. Kau putuskan sendiri. Nona besar baik hati, terima kasih Nona besar telah mengampuni anak yang tidak berbakti ini. Nona besar, aku salah. Sekarang aku tahu salah, ampunilah aku sekali. Aku bersedia tinggal di sisi Nona besar. Aku akan melayani Nona besar. Aku tidak berani. Siapa tahu suatu hari nanti
kau akan menggunakan namaku lagi, mengambil barang-barangmu, dan mengklaim sebagai milikmu. Aku? Bangun, ikut aku. Dan kau tidak malu? Pergi, pergi. Sedangkan kau, Xin Xuan, ja. Baik Ana yang menipuku, dia menipuku. Dia yang membantuku kontrak dengan Jingshang, bahkan memberiku Rolls-Royce. Aku benar-benar tahu salah, Xin Xuan. Kau tahu, aku selalu mencintaimu. Jika aku kesempatan lagi, aku akan menebus kesalahanku. Xin Xuan, kau lupa kenangan indah kita dulu? Dan sumpah setia kita? Dan masa depan yang kita rencanakan? kau mulai membuatku muak. Xin Xuan. Xin Xuan, berikan aku kesempatan lagi. Kita mulai lagi, ya? Tahan Jia. Tidak, Xin Xuan, aku sangat mencintaimu. Kau harus memaafkanku. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. 5 tahun ini aku yang membuatmu cenja dari pedagang kaki lima menjadi miliarder. Aku yang mengubahmu dari penyanyi bar menjadi bintang terkenal di Tiannan. Sampai seperti ini semua salahmu sendiri. Tidak, aku benar-benar tahu salah. Kita mulai lagi, ya? Kau tidak layak. Buat dia menghilang selamanya dari hadapanku. Ya, bawa dia. Tidak, jangan. Berikan aku kesempatan lagi. Sekarang, ada yang masih punya pendapat? Tidak berani, Nona besar yang memutuskan. SG ini akibat perbuatannya sendiri. Kami di Jingshang juga membencinya. Nanti aku akan perintahkan untuk memblokirnya di seluruh Tiannan. Oh ya, tadi para direktur Jingshang bukan bilang mau kerjasama dengan Jichuan dan mencopot posisi direktur Jingheng? Jichuan, kamu mau bekerja sama dengan mereka untuk menjatuhkan suamiku? Aku tidak. Jangan asal bicara. Berani-beraninya kau menuduhku. Maafkan kami, Nona besar. Tadi kami tidak sadar diri. Kalau kami tahu hubunganmu dengan tuan ketiga seperti ini, kami tidak akan berani melakukannya. Benar-benar. Tuan ketiga adalah bapak hiburan Tiannan. Dia adalah aset berharga Jingshang. Mana mungkin kami berani? Bagus kalau tidak berani. Dengarkan baik-baik, keluarga Ji. Bekerja sama dengan Jingshang hanya karena nama lu Jingheng. Tanpa dia, Jingshang tidak perlu ada lagi. Tenang saja, Nona besar. Tuan ketiga, tolong bantu kami. Nona besar, tenang saja. Kerja sama dengan keluarga Ji. Akan saya awasi langsung. Baguslah. Kepala keluarga Si masih di sini? Nona besar, ada apa yang bisa saya lakukan? Tadi kamu meragukan identitasku dan menyuruhku berlutut. Minta maaf, kan? Kurang ajar. Sekarang, apa lagi yang mau kamu katakan? Nona besar, bercanda saja. Anda adalah putri tertua keluarga Ji. Statusmu mulia, mana mungkin saya berani meminta maaf? Bukankah kamu mengandalkan dukungan keluarga Ji di belakangmu? Langsung mengancam akan menutup hotel dan mengancam nyawa? Kenapa? Sekarang takut? Maafkan saya, Nona besar. Tadi saya tidak tahu identitasmu. Jadi banyak kesalahan. Tapi Nona besar jangan lupa, keluarga Si punya pengaruh kuat di Tiannan. Keluarga Ji ingin terus berkembang di Tiannan, harus mengandalkan keluarga Si. Kamu mengancamku? Saya hanya berkata jujur. Keluarga Ji di Tiannan punya banyak keuntungan karena keluarga Si. Nona besar pasti tahu, tanpa keluarga Si, berapa banyak kerugian keluarga Ji. Nona besar juga tahu. Sepertinya kamu masih belum menyadari posisimu. Justru Nona besar yang tidak menyadari posisinya. Saya yakin kepala keluarga Ji tidak akan rela. Karena ulah Nona besar, setiap tahun rugi. Ratusan miliar tanpa alasan. Kamu benar. Keluarga Ji tentu tidak mau rugi sebanyak itu, tapi tergantung siapa. Sebelum datang, ayahku bilang apa? Kepala keluarga bilang, semuanya tergantung Nona besar. Asal Nona besar senang, meski harus mengacaukan Tiannan, tidak masalah. Ini tidak mungkin. Kamu meremehkan keluarga Ji. Hanya beberapa ratus miliar. Keluarga Ji tidak peduli. Aku tak peduli juga. Keluarga Si sudah bertahun-tahun menguasai Tiannan dan bertindak semena-mena. Saatnya ganti pemilik. Jichuan, sampaikan perintahku. Hentikan kerjasama dengan keluarga Si. Tarik kembali semua proyek. Serahkan ke Jingshang. Terima kasih, Nona. Ji Xingxuang, kau tahu apa yang kau lakukan? Keluarga Si sudah mengelola Tiannan bertahun-tahun, bukan sembarang orang bisa ganti. Aku bisa buat keluarga Si bangkit dengan satu kata. Juga bisa. Perintahkan Jingshang gantikan keluarga Si. Bawa pergi. Ji Xingxuang, ini belum selesai. Maaf ya. Acara penandatanganan kalian jadi berantakan seperti ini. Tak apa. Lagi pula dari awal juga tidak berniat tanda tangan. Malahan, awalnya aku yang mau membelamu. Sekarang jadi kamu yang membelaku. Kau mau pergi? Iya, karena semuanya sudah selesai. Kurasa. Kita juga harus berpisah. Lagi pula pernikahan kita kan palsu. Aku paham. Lagi pula, orang sepertiku tidak pantas untukmu. Ini bukan tentangmu, aku pernah bersumpah. Untuk menemukan penyelamatku 5 tahun lalu. Kalau bukan Cheng Xijin, maka aku akan terus mencarinya. Aku mengerti.
Kalau kau takut, tutup saja matamu. Saat kau buka lagi, pasti sudah aman. Kalau kau takut, tutup saja matamu. Buka lagi, sudah aman.